Arsip dalam perspektif Islam merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis agar sewaktu-waktu diperlukan bisa cepat ditemukan. Nah, kalian pernah berpikir gak sih bagaimana arsip dan aksesibilitasnya mulai dari arsip zaman Rasulullah hingga zaman tabi'in? Mari kita simak pembahasannya. Contoh arsip yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran ialah firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, sedangkan hadis adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Selain Al-Quran dan hadis, terdapat juga sejumlah dokumen tertulis yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam administrasi negara, seperti surat-surat yang dikirim kepada raja-raja dan pemimpin suku. Untuk memperkuat materi yang kami bahas, kami ada hasil wawancara nih. Yuk simak video berikut. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan materi-materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti mungkin apakah Bapak sebelumnya pernah menerbitkan buku semacam tentang keilmu keagamaan? Saya dulu pernah kalau menerbitkan, lebih tepatnya mencetak satu kitab itu tahun 2021, seingat saya ya pernah. Lalu apakah menurut Bapak apakah arsiparis itu selama ini memiliki banyak hambatan atau tantangan? Jika tadi berkaitan dengan penerbitan buku dan semacamnya, apakah sejauh ini arsiparis punya banyak hambatan akan hal itu? Kalau arsiparis sebenarnya kan lebih cenderung ke kepustakaan ya, perpustakaannya ya. Kalau pengalaman saya, kebetulan dulu saya juga pernah kerja di perpustakaan di SMK 8 itu, saya tahun 2013 ya sudah pernah di sana. Hambatan saat itu mungkin lebih ke penataan, bagaimana kita bisa menata buku yang langsung diakses dengan cepat ketika dibutuhkan. Misalnya kita butuh buku apa dengan tema apa, itu seperti itu mungkin hambatannya seperti hambatan. Terus apakah ada cara untuk membedakan informasi yang akuntabel dan tidak? Akuntabilitas informasi. Kalau akuntabilitas itu berarti kan suatu informasi yang bisa dilihat sumbernya, dipertanggungjawabkan gitu ya kayaknya ya. Kalau menurut saya, selama buku itu ditulis dan diterbitkan oleh penerbit yang bisa dipercaya atau bisa dicari, ditelusuri sumbernya, saya kira itu masih bagus lah. Lalu menurut Bapak sepenting apa sih bukti originalitas ketika hendak menerbitkan buku atau karya-karya? Originalitas itu penting sekali. Maksudnya originalitas itu bagaimana dari sisi penulis itu bisa menghasilkan karyanya yang memang benar-benar dari dirinya, bukan hanya sekedar, kalau saya mengatakan, hanya mencomot itu bisa sebenarnya kan, menukil dan sebagainya, sebenarnya itu bisa selama itu ada nilai-nilai inovasi atau nilai-nilai tambah, misalkan penataan dan lain sebagainya, misalkan sistematika dan lain sebagainya. Jadi kalau originalitas itu penting sekali supaya satu karya yang dihasilkan ini bukan hanya sekedar karya hasil plagiasi. Kita masih ingat beberapa waktu lalu ada kasus profesor salah satu universitas ya, itu yang katanya hasil karyanya tidak orisinil sehingga ya itu mencederai keilmiahan lah, mencederai dunia ilmiah. Itu menurut saya. Lalu selama proses pembuatan atau penerbitan buku, biasanya bagian apa sih Pak yang menurut Bapak paling menantang?
kalau penerbitan sendiri, menurut saya yang paling menantang, ini beda dengan penulisan ya, Benar itu. justru malah itu administrasi. Maksudnya bagaimana prosedur mulai pengajuan naskah dan seterusnya hingga sampai bisa diterbitkan. Apalagi kita ya nggak memungkiri ya, tidak memungkiri bahwa penerbitan itu pasti membutuhkan biaya. Nah, dari situ biasanya kan dari penerbit juga ada pertimbangan apakah kira-kira buku ini bisa booming atau tidak. Walaupun banyak juga karya-karya buku yang dikira tidak booming, tidak akan bestseller, ternyata malah bestseller. Nah, seperti itu. Itu kan faktor lain ya. Tapi intinya lebih ke dari prosedur-prosedural yang di penerbitnya. Administrasi ya. Iya, lebih. Lalu dalam proses penerbitan buku atau karya tulis itu apakah memerlukan proses yang panjang sejauh yang pengalaman Bapak? Proses panjang dalam penerbitan itu lebih ke administrasi. Tapi kalau dalam menghasilkan karyanya itu ya memang bagaimanapun karya itu kan dari ide yang muncul dari dirinya penulis itu sendiri. Ya kalau ide ya memang ada orang itu nggak bisa dipaksakan ide itu akan muncul. Tapi sekali ide itu pun kadang langsung banyak seperti itu. Jadi kalau tantangan dari sisi penulisan ya mungkin itu ya ide ya. Tapi kalau dari sisi penerbitan ya mungkin lebih ke prosedur-prosedur yang harus dilewati untuk bisa menerbitkan karya. Menurut Bapak menyimpan dokumen kebanyakan dalam bentuk fisik lebih efektif itu menyimpan dokumen dalam bentuk fisik atau soft file? Untuk saat ini kan sudah zaman digital, zaman dimana arsip yang banyak itu bisa disimpan dalam satu perangkat yang kecil dan bisa dibawa kemana-mana. Ibaratnya kita bisa membawa kepustakaan kemana-mana. Kalau menurut saya sih memang lebih unggul itu yang soft file atau karya digital. Walaupun begini, untuk karya yang tidak digital itu penting dalam hal keaslian berkasnya itu, keaslian dokumennya itu. Jadi dua-duanya harus ada sih. Cuman kalau kita bicara kuantitas ya kayaknya lebih ke digital. Lebih efektif. Selanjutnya, Bapak, apakah ada sistem pembukuan di zaman sebelum kenabian? Zaman pembukuan sebelum kenabian sudah ada. Jadi pada saat sebelum Nabi Muhammad itu mendapat perintah dari Allah untuk menyebarkan ajaran Islam yaitu berupa Al-Quran, zaman sebelum kenabian itu tersebar di masing-masing tempat. Wilayah Nabi itu berada, seperti pada saat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dijuluki bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim ini melahirkan seorang anak atau bahkan beberapa anak yang diangkat oleh Nabi oleh Allah SWT. Lalu bagaimanakah pembukuannya? Pembukuannya pada saat itu tidak dibukukan di satu tempat, tapi dibukukan di daerah mereka masing-masing yang barang-barang itu bisa dipakai untuk menulis. Seperti halnya rumah-rumah mereka itu mereka terbuat dari atapnya itu pelepah kurma. Maka supaya tidak hilang pelepah kurma yang dijadikan atap itu ditulisi wahyu Allah. Lalu di pintu-pintu rumah mereka. Lalu di dinding-dinding rumah mereka. Dan itu semua terjadi pada zaman sahabat sebelum era kenabian yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya apakah ada? Ada. Tapi belum dibukukan secara valid atau belum disatukan menjadi satu kitab. Masih tercecer dan masih banyak di tempat-tempat lain, akhirnya pada saat setelah kenabian dijadikan satu. Di istilahnya barang sing tercecer di mana-mana itu dijadikan satu, yang sekarang dijadikan satu buku atau kitab yaitu Al-Quran itu sendiri. Baik, selanjutnya, karena Rasulullah adalah nabi yang ummi,
Apakah pernah ada surat atau dokumen penting yang pernah diterima Rasulullah? Rasulullah itu bergelar ummi. Artinya Rasul ini menjadi teladan, uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Lalu apakah ada surat-surat tertentu? Allah mewahyukan surat pertama kali turun yaitu Al-Alaq. Al-Alaq di ayat pertamanya itu kalimatnya Iqra, bacalah. Dalam arti apa? Allah mewahyukan surat Al-Alaq itu bukan berarti untuk menulis, tapi membaca. Iqra ya Muhammad, pocon hai Muhammad. Dan pada saat itu tidak ada apa-apa, hanya Muhammad disuruh membaca. Iqra ya Muhammad, dalam hati Nabi Muhammad, opo sing tak waca, gak ngono apa-apa ning ngarep. Dan itu berulang sampai 3 kali kalimat itu. Lalu Nabi Muhammad menirukan, Iqra ya Muhammad. Lalu Nabi menirukan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya apa? Ilmu yang kita terima itu yang pertama kali supaya mudah kita terima dari mendengar. Yang pertama. Bukan dari menulis, tapi dari pendengaran. Lalu yang kedua, dari penglihatan. Baru yang ketiga, pengucapan, dan selanjutnya gerakan atau tulisan. Maka pada saat itu ya pembukuan itu ya dari kata yang didengarkan oleh Nabi itu Iqra. Lalu dibacalah ayat itu, ditirukanlah kalimat-kalimat Allah itu menjadi suatu perintah, dalam arti kita disuruh membaca, banyak membaca daripada menulis. Lebih banyaklah membacalah itu, seperti itu perintah. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebelum terdapat perintah membaca dari Allah, apakah masyarakat Mekah sudah bisa membaca, menulis, dan mencatat dokumen? Sebelum perintah membaca, apakah masyarakat Mekah sudah bisa membaca? Bisa. Kenapa kok saya bilang bisa? Karena sebelum Nabi Muhammad berada di situ, mereka pintar bersyair, pintar berpantun, pintar menciptakan puisi-puisi. Dalam arti apa? Puisi-puisi yang mereka buat itu tidak cenderung kepada Islam. Mereka hanya cenderung kepada kesenangan belaka, kenikmatan mereka belaka. Jadi kalau dibilang sudah ada, tidak merujuk kepada Islam, tapi hanya sifat yang bersifat umum. Syair cinta, syair kesenangan saja, tanpa didasari sifat religi. Beda kalau sekarang, syair sekarang ini kan ada yang syair religi, ada yang syair umum, ada pantun, ada puisi dan sebagainya. Jadi zaman dulu itu sudah ada, tapi belum merujuk kepada